Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayah kepada kita semua. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada kehadiran kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang sudah memberi kita kesehatan untuk bisa hadir di Zoom sekarang ini. Baiklah, langsung saja. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Esmatia dan Fadilatul Atika. Materi kami yaitu struktur inti atom, radioaktivitas, macam-macam reaksi inti. Materi pertama akan dibacakan oleh Tika. Kepada Tika disilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Next slide dia. Baik, di sini saya akan membacakan materi terkait struktur inti atom. Yang pertama yaitu inti atom. Istilah atom berasal dari bahasa Yunani, yang berarti tidak dapat dipotong ataupun sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Inti atom mengandung campuran proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral atau terkecuali pada hidrogen -1 yang tidak memiliki neutron. Elektron-elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Partikel-partikel pembentuk inti atom adalah proton dan neutron. Kedua partikel membentuk inti atom ini disebut juga nukleon. Sedangkan nuklida adalah suatu inti atom yang ditandai dengan jumlah proton dan neutron tertentu. Dituliskan X sama dengan lambang unsur, Z nomor atom sama dengan jumlah proton atau P, dan A bilangan massa atau jumlah proton dan neutron sama dengan P ditambah N. Next. Yang kedua yaitu ukuran atom. Inti atom jauh lebih kecil dari ukuran asli, antara 10.000 dan 100.000 kali lebih kecil. Juga mengandung lebih dari 95% dari massa sehingga kepadatan massa inti sangat tinggi. Inti sangat mirip dengan bola atau elipsoid kompak 10-15 m yang tampaknya kepadatannya konstan. Tentu radius ini sangat bervariasi dengan jumlah proton dan neutron, inti atom yang lebih berat, dan partikel agak lebih besar. Inti atom terdiri atom proton-proton dan neutron. Next. Yang ketiga yaitu massa atom. Mayoritas massa atom berasal dari proton dan neutron. Jumlah keseluruhan partikel ini dalam atom disebut sebagai bilangan massa. Teman-teman bisa lihat tabel bilangan massa pada slide PPT yang kami sajikan. Next. Next dia. Udah, Tik, sifat atom. Nggak ada di, oh ya oke. Selanjutnya yang keempat yaitu sifat atom. Yang pertama yaitu isoton, yaitu atom-atom unsur tertentu Z atau Z sama dengan nomor massa berbeda. Yang kedua yaitu isoton kelompok nuklida dengan jumlah neutron sama tetapi Z berbeda. Yang ketiga yaitu isobar, kelompok nuklida dengan A sama tetapi Z berbeda. Menurut Duyeh Sutiawan tahun 2000, kestabilan inti yaitu kestabilan inti tidak dapat diramakan dengan suatu aturan. Next. Nge-lag. Udah ya? Lanjut, Tik. Oke, selanjutnya yaitu nuklida. Nuklida yang memiliki neutron dan proton sebanyak bilangan sakti umumnya lebih stabil terhadap reaksi inti dan peluruhan radioaktif. Bilangan tersebut adalah untuk neutron 2, 8, 20, 28, 50, 82, dan 126.
Untuk proton yaitu 28, 20, 28, 50, dan 82. Kebanyakan unsur radioaktif terletak di luar pita ini, di atas pita kestabilan untuk mendapatkan stabilan. Inti memancarkan atau emisi neutron atau memancarkan partikel beta di atas pita kestabilan dengan Z lebih dari 83. Terjadi kelebihan neutron dan proton untuk mencapai kestabilan. Inti memancarkan partikel alfa di bawah pita kestabilan. Z untuk mencapai kestabilan. Inti memancarkan positron atau menangkap elektron. Next. Lanjut, Tik. Bentar, PPT-nya belum oke. Yang kelima yaitu bentuk atom. Bentuk atom pada tahun 1661, Robert Boyle mempublikasikan buku The Spectacle Chemist yang berargumen bahwa materi-materi di dunia ini terdiri dari berbagai kombinasi ataupun atom-atom yang berbeda. Sedangkan bentuk inti atom ada yang berbentuk bulat dan cangkram. Di dalam inti atom bekerja gaya kolom dan momen quadrupel. Jika momen quadrupel sama dengan 0, maka bentuknya bulat. Jika kecil dari 0, maka bentuknya akan lonjong atau cakram. Next. Baiklah, itulah Oke. materi yang dibacakan oleh Fadilatul Atika. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan sendiri, yaitu mengenai radioaktivitas. Yang pertama, pengertian radioaktivitas. Radioaktivitas adalah suatu gejala yang menunjukkan adanya aktivitas inti atom yang disebabkan karena inti atom tak stabil. Gejala dapat diamati, ini dinamakan sinar radioaktif. Dalam tahun 1896, seorang fisikawan, Francis Henry Becquerel, pada tahun 1852 sampai 1908 untuk pertama kalinya menemukan radiasi dari senyawa-senyawa uranium. Radiasi ini tak tampak oleh mata. Radiasi ini dikenal karena sifatnya, yaitu yang pertama menghitamkan film, kedua dapat mengadakan ionisasi, tiga dapat memendarkan bahan-bahan tertentu, 4 merusak jaringan tubuh, 5 daya tembusnya besar. Suami istri Pierre Curie pada tahun 1859 sampai 1906 dan Marie Curie pada tahun 1867 sampai 1934 yang menemukan bahan baru. Bila berkas sinar radioaktif dilewatkan melalui medan listrik dan medan magnet, ternyata hanya 3 jenis sinar pancaran yang lazim disebut: sinar A, sinar B, dan sinar G. 2. Interaksi sinar radioaktif dengan materi. Sinar A atau alfa. 1. Sinar tidak lain adalah inti atom helium atau 2He4 bermuatan 2E dan bermassa 4 SMA. 2. Sinar A dapat menghitamkan film. Jejak partikel dalam bahan radioaktif berupa sinar lurus. 3. Radiasi sinar A mempunyai daya tembus terlemah dibandingkan dengan sinar B dan sinar G. 4. Radiasi sinar ini mempunyai jangkauan beberapa sentimeter di udara dan di sekitar 10-2 mm dan logam tipis. 5. Radiasi sinar ini mempunyai daya ionisasi paling kuat. 6. Sinar A dibelokkan oleh medan magnetik. Sinar B atau beta. Yang pertama, sinar B tidak lain ialah partikel elektron.
2. Radiasi sinar B mempunyai daya tembus lebih besar daripada A tetapi lebih kecil daripada G. 3. Sinar B dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. 4. Kecepatan partikel B berharga antara 0,32 C dan 0,7 C. 5. Jejak partikel B dalam bahan berbelok-belok. 6. Jejak yang berbelok-belok disebabkan hamburan yang dialami oleh elektron di dalam atom. Sinar G atau gamma. Yang pertama mempunyai daya tembus paling besar. 2. Tidak dibelokkan di dalam medan magnetik. 3. Sinar G memerlukan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih pendek. 4. Foton G tidak banyak berinteraksi dengan atom suatu bahan dalam interaksinya dengan bahan mengalami peristiwa fotolistrik dan produksi pasangan. Macam-macam reaksi inti. Yang pertama, reaksi fisi. Reaksi fisi yaitu reaksi pembelahan inti atom menjadi 2 inti atom lain yang lebih ringan dengan disertai timbulnya energi yang sangat besar. Seperti gambar di bawah ini. Yang kedua, reaksi fusi. Reaksi fusi yaitu reaksi penggabungan 2 inti atom ringan menjadi atom lain yang lebih berat dengan melepaskan energi, seperti gambar di bawah ini. Baiklah, itulah paparan materi dari kelompok kami. Jika ada perkataan yang salah dan janggal, saya mohon maaf. Dan jika ada yang mau menambahkan materi, kritik, saran, dan pertanyaan, silakan diajukan ke LMS. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.